Selamat datang, para penjelajah waktu dan pecinta misteri. Sebelum kita membuka tabir cerita dari masa lalu yang penuh teka-teki ini, tekanlah tombol like dan subscribe sebagai tanda bahwa kalian siap menyusuri lorong-lorong sejarah kuno dan mitologi yang terlupakan. Bersiaplah, karena perjalanan kita akan segera dimulai. Selamat datang di dunia yang tersembunyi di balik bayang-bayang kehidupan. Sebuah tempat di mana waktu berhenti dan arwah berjalan dalam diam. Inilah kisah tentang penjaga gerbang dunia bawah, Sang Cerberus. Di ujung aliran sungai Styx, saat jiwa-jiwa yang telah meninggalkan dunia fana menyeberang menuju tempat abadi, berdiri makhluk legendaris yang tak dapat ditawar dan tak bisa dilewati begitu saja. Dialah Cerberus. Anjing raksasa berkepala 3, bertubuh kekar, dan berekor ular. Napasnya mengandung racun dan matanya menyala bagai bara api abadi. Ia bukan sekadar makhluk buas, ia adalah simbol dari batas kehidupan dan kematian. Ia bukan hanya penjaga, melainkan bagian dari keseimbangan alam semesta. Menurut mitologi Yunani kuno, Cerberus adalah anak dari 2 monster purba, Typhon, sang angin pemusnah dari gunung, dan Echidna, makhluk setengah wanita setengah ular. Dari rem kegelapan, Cerberus lahir sebagai penjaga utama gerbang dunia bawah, kerajaan Hades. Namun tugas Cerberus bukanlah sekadar menjaga pintu. Dia ditakdirkan untuk menggigit waktu, untuk komunitas menjaga rahasia, dan untuk memisahkan 2 dunia. Tak satu pun jiwa yang telah masuk ke dalam wilayah Hades diperkenankan keluar. Cerberus memastikan bahwa mereka yang telah meninggal tidak bisa kembali. Tapi ia juga memperhatikan siapa yang masuk. Tak semua boleh melangkah ke gerbang itu, kecuali dengan izin para dewa. Cerberus memiliki 3 kepala bukan tanpa alasan. Setiap kepala melambangkan sesuatu yang penting. 1. Kepala pertama melambangkan masa lalu, mengenang kehidupan si arwah di dunia. 2. Kepala kedua mewakili masa kini saat mereka melintasi batas kehidupan. 3. Kepala ketiga adalah masa depan, simbol dari takdir abadi di dunia bawah. Ketiga kepala ini saling terjaga, tidak pernah tidur bersamaan. Bahkan jika 2 kepala terlelap, satu akan tetap terjaga, membuat Cerberus nyaris mustahil untuk dilewati. Namun, sejarah mencatat beberapa yang berhasil melaluinya. Salah satunya adalah Herakles, sang pahlawan Yunani yang ditugaskan untuk menangkap Cerberus sebagai bagian dari 12 tugasnya. Dengan keberanian dan kekuatan setara para dewa, Herakles tak membunuh Cerberus, melainkan menjinakkannya dengan tangan kosong. Pertarungan itu bukan hanya ujian fisik, tetapi juga simbol pengendalian rasa takut terhadap kematian. Herakles membuktikan bahwa bahkan kematian bisa dilihat, dihadapi, dan sementara ditaklukkan. Cerberus kembali ke tempatnya, tetap setia menjaga gerbang kematian, tak membenci, tak mencintai, hanya melayani takdir. Tapi Cerberus bukan makhluk jahat. Ia tak menyerang tanpa sebab. Ia tak mengaum untuk menakut-nakuti. Ia hanyalah makhluk dari hukum alam, penjaga batas. Dalam sunyi dunia bawah, suara geramannya menggema seperti genderang bagi jiwa-jiwa yang datang, pertanda bahwa perjalanan mereka belum usai. Dan di sanalah ia tetap berada hingga hari ini, di antara legenda dan bayang-bayang. Cerberus makhluk yang bukan hanya mitos, tetapi kunci antara dunia hidup dan dunia mati. Bayangkan sejenak, langit menghilang, udara membeku dalam keheningan, dan waktu tak lagi berdetak. Kau melangkah, tapi tidak di bumi ini. Inilah dunia bawah, tempat arwah menetap, tempat harapan dilupakan, dan keabadian dimulai. Bagi manusia biasa, dunia bawah Yunani bukan sekadar tempat orang mati, melainkan dimensi tersembunyi pun yang dipenuhi hukum ilahi dan aturan kuno yang tidak bisa diubah. Seseorang yang masuk ke sana akan dihadapkan pada jalan yang hanya memiliki satu arah, maju menuju keabadian. Perjalanan ke dunia bawah dimulai setelah kematian. Jiwa seseorang akan ditemani oleh Hermes Onnes, sang pembawa pesan para dewa, hingga ke tepi sungai Styx. Di sana berdirilah Charon, sang pengayuh perahu dengan wajah kosong dan suara sesenyap kabut malam. Hanya jiwa-jiwa yang membawa Obolus,
koin perak yang diletakkan di bawah lidah saat pemakaman yang diizinkan menyeberang. Tanpa koin itu, mereka akan tersesat selamanya, berkeliaran tanpa bentuk. Setelah menyeberangi sungai, jiwa akan disambut oleh Cerberus Empelone, penjaga gerbang. Jika lulus dari tatapan tajam 3 kepalanya, barulah mereka memasuki kerajaan Hades, tempat takdir akhirnya ditentukan. Dunia bawah dibagi menjadi 3 wilayah utama, masing-masing dengan hukum dan penghuni tersendiri. 1. Elysium, Padang Elysia, tempat bagi mereka yang menjalani hidup dengan keutamaan, keberanian, dan kesetiaan. Di sini arwah tidak menangis, tidak menua, dan hidup dalam kedamaian abadi. Tidak ada malam di Elysium, hanya sinar lembut dan aroma bunga abadi. Ini bukan surga, tapi tempat peristirahatan bagi jiwa yang telah memenuhi takdirnya dengan kehormatan. 2. Asphodel Meadows, Padang Asphodel. Disinilah mayoritas arwah tinggal. Jiwa-jiwa biasa yang hidup tidak terlalu baik namun juga tidak terlalu buruk. Mereka berjalan tanpa arah, mengenang kehidupan lama mereka dalam kabut keabadian. Tempat ini seperti mimpi yang tak pernah selesai, tak menyakitkan, namun juga tak membawa bahagia. 3. Tartarus, wilayah paling dalam dan paling gelap. Bukan hanya tempat hukuman bagi manusia jahat, tapi juga bagi para dewa dan raksasa yang melawan hukum kosmik. Disinilah Tantalus, Sisyphus, dan Ixion menerima hukuman tanpa akhir. Tidak ada keadilan seperti di dunia. Di Tartarus, hukum adalah balasan dari alam semesta, bukan dendam para dewa. Hukum di dunia bawah tidak ditulis dalam kitab, tapi ditanam dalam takdir jiwa itu sendiri. Jiwa-jiwa tidak bisa berbohong. Mereka akan dibawa ke hadapan 3 hakim agung, Minos, Rhadamanthus, Aeacus. Ketiganya memeriksa kenangan jiwa, bukan kata-kata. Karena di dunia bawah kebenaran tidak bisa disembunyikan. Lalu bagaimana jika manusia hidup kembali atau mencoba lolos? Itulah pelanggaran terbesar. Seseorang yang keluar dari dunia bawah tanpa izin seperti Orpheus, Theseus, atau Sisyphus telah melanggar keseimbangan. Dan hukum dunia bawah akan mengejarnya sampai ke ujung dunia. Kematian mungkin lambat, tapi tidak pernah lupa. Ada pula aturan yang lebih halus, tak tertulis tapi sangat jelas. Jangan pernah memakan makanan di dunia bawah. Persephone hanya mencicipi biji delima, dan itu cukup untuk mengikatnya selamanya selama sebagian waktu dalam setahun. Jangan menoleh ke belakang. Seperti yang dialami Orpheus, satu tatapan bisa menghancurkan segalanya. Di dunia bawah, kepercayaan dan keyakinan lebih kuat dari logika. Jangan bohong tentang kematianmu. Jiwa yang menyangkal takdirnya akan dihukum untuk mengulang kematiannya berulang kali. Namun, di balik seluruh kegelapan itu, dunia bawah bukan tempat keputusasaan. Ia adalah tempat unikir yang jujur. Tempat di mana segala sesuatu yang pernah kita lakukan, pikirkan, dan pilih ditimbang dalam diam. Tak ada hakim manusia, hanya pantulan dari jiwa kita sendiri. Inilah dunia bawah dalam mitologi Yunani. Bukan hanya kuburan bagi tubuh, tapi cermin untuk jiwa. Ia tidak menghukum, hanya mencerminkan. Dan ketika waktumu tiba, kau pun akan menyeberangi sungai, mendengar dayung Charon, dan bertemu takdirmu di kerajaan sunyi sang Hades. Di balik kehidupan, di tempat di mana cahaya tak pernah menyentuh tanah, bersemayamlah satu sosok yang tidak diinginkan oleh manusia, namun tak seorang pun bisa menghindarinya. Inilah kisah sang raja dunia bawah, Hades. Tidak seperti Zeus yang menguasai langit, atau Poseidon yang mengguncang lautan. Hades memerintah dunia yang terlupakan, dunia yang tak disanjung dalam doa dan tak disebut dalam pujian. Namun tanpa Hades, alam semesta tak akan seimbang. Ia adalah penguasa dari semua yang telah berakhir. Ia tidak kejam, hanya tak terhindarkan. Setelah para dewa Olympus mengalahkan para Titan dalam perang besar bernama Titanomachy, dunia dibagi menjadi 3. Zeus mendapatkan langit, Poseidon mendapat laut, dan Hades mendapat dunia bawah. Tapi jangan salah, bukan berarti Hades kalah. Sebaliknya, ia menerima peran yang paling berat, menjaga aliran jiwa, keseimbangan roh, dan menjaga agar dunia para arwah tak pernah tumpah ke dunia manusia. Dunia bawah, Underworld End bukanlah neraka, melainkan tempat akhir dari semua makhluk fana. Di sanalah rawa Acheron, sungai Lethe, dan danau Styx
membentuk labirin abadi. Di tengahnya berdiri istana batu hitam, Hades, sunyi dan agung. Dan di atas singgasananya, Hades duduk mengenakan mahkota bayangan dan jubah yang terbuat dari kegelapan itu sendiri. Namun jangan kira Hades tak pernah berperang. Ia hanya tidak berperang dengan pedang, tapi dengan aturan lalu janji dan hal waktu. Perang pertama Hades bukan di dunia bawah, tapi saat memperjuangkan eksistensinya sendiri. Ketika ia memerintah, banyak dewa dan manusia mengabaikan keberadaannya. Ia bukan dewa yang dipuja, tapi yang ditakuti. Lalu datanglah sebuah keputusan yang mengubah segalanya. Ia menculik Persephone, putri Demeter, dewi musim dan kesuburan, dan menjadikannya ratu dunia bawah. Bukan hanya cinta yang membawanya, tapi juga keseimbangan. Karena tanpa kehidupan, tak ada kematian. Dan tanpa musim gugur, tak ada musim semi. Ketika Persephone berada di dunia bawah, dunia manusia mengalami kegelapan dan musim dingin. Ketika ia kembali ke ibunya, bumi kembali hidup. Inilah perang tersembunyi Hades, perang melawan kelupaan, melawan penolakan dunia atas eksistensinya. Hades juga harus menjaga agar tidak satu pun jiwa lolos dari takdirnya. Ia menahan para roh pemberontak, menjaga agar para manusia yang mencoba menghindari kematian tidak berhasil. Bahkan para dewa pun berhati-hati saat memasuki wilayahnya. Ketika Orpheus mencoba membawa kembali kekasihnya dari kematian, Hades memberi syarat yang tak bisa ditawar. Jangan menoleh ke belakang sebelum keluar. Dan Orpheus gagal karena menahan harapan dan keraguan. Musuh terbesar dari hukum Hades. Di dalam istananya, Hades bukan hanya raja. Ia adalah hakim, pengawas, dan penjaga gerbang dimensi terakhir. Ia tidak memburu jiwa seperti Thanatos, sang malaikat maut, tapi ia menyimpan mereka. Dan dalam senyapnya, ia memperhatikan segalanya. Dunia atas boleh berperang, boleh merayakan atau menangis, tapi dunia bawah akan tetap abadi karena Hades tidak pernah tidur. Ia bukan dewa yang membenci manusia. Ia hanya menunggu mereka satu persatu. Hades adalah keheningan setelah detik terakhir. Ia adalah ketertiban dalam kematian dan penentu abadi dalam nasib semua yang bernyawa. Bukan tiran, bukan setan, tapi penguasa dimensi terdalam dalam kehidupan manusia. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, baik dari segi bahasa maupun penyimpulan, karena saya juga hanya manusia biasa yang tidak luput dari khilaf dan salah. Jika kamu memiliki pertanyaan, masukan, atau ingin berdiskusi lebih lanjut tentang cerita ini, jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas sebisa mungkin. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetaplah bertanya, teruslah mencari, dan selamat menjelajahi misteri dunia kuno bersama kita.